Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Abah di ibadah sekolah minggu HKBP Anugerah. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat semua ya. Nah, gimana adik-adik? Udah pada siap ibadah kan? Kalau udah siap ibadah, berarti adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab sama persembahannya kan? Kalau belum, ayo adik-adik semua dipersiapkan dulu Alkitab sama persembahannya supaya kita bisa menikmati ibadah hari ini. Nah, selain itu adik-adik, Abang mau ngingetin lagi nih adik-adik. Selama ibadah, adik-adik tidak boleh berjalan-jalan atau berlari-larian ya. Adik-adik harus duduk dengan tenang dan fokus dan sungguh-sungguh memuji nama Tuhan adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita persiapkan hati dan pikiran kita adik-adik. Mari kita ambil sikap saat teduh ya adik-adik. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Saat teduh dimulai. Amin. Nah adik-adik, mari kita tunjukkan semangat kita untuk mulai ibadah pada hari ini dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan sambil ikuti gerakan kami ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah cintanya. Adik-adik masih semangat memuji nama Tuhan? Kalau masih, mari kita menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Sambil berdiri ya dan ikuti gerakan kami. Bila Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bila Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Kita nyanyikan satu lagi ya. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Di dalam nama Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat.
Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik, kita harus senang telah dipilih menjadi anak Tuhan adik-adik. Seperti kita ketahui bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya penolong kita yang teguh adik-adik. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini loh adik-adik, yang berjudul Yesus itulah satu-satunya. Mari kita nyanyikan dengan bersama ya adik-adik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan Tita ke-8 beserta maksudnya. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. Tita 8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya untuk menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan membaca episode kita. Biarlah firman Tuhan yang kita baca dapat menyirami jiwa kita dan kita terus berbuah di dalamnya. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, Ku buka Alkitab lalu ku baca, sambil ikuti gerakan kami ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Kita nyanyikan sekali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca epistel untuk minggu ini. Mari kita buka Alkitab kita. Epistel kita minggu ini tertulis di Yesaya 2 ayat 1 sampai 5.
Abang ulangi sekali lagi. Tulisan kita pada minggu ini tertulis di Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama. Panggilan Yesaya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkan aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak-anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Amin. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu pujian dari KJ 425 yang berjudul Berkumandang Suara dari Seberang. Mari kita nyanyikan dengan bersukacita ya adik-adik. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menggeram, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyengat yang tergelap. Kirimlah berita Injil menyengat yang tergelap. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengeram, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyengat yang tergelap. Kirimlah berita Injil menyengat yang tergelap. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis di Yohanes 1 ayat 1. Mari kita bacanya dengan serta. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mari kita saksikan video ayat hafalan minggu ini. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Terima kasih kakak-kakak. Shalom semuanya. Hari ini kami akan membacakan ayat hafalannya kepada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terima kasih. Dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Terima kasih kakak-kakak. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah
Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu Amin. Dadah teman-teman sama hari Minggu. Allah. Amin. Dadah teman-teman sama hari Minggu. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Tetaplah ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Selamat hari Minggu bagi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa ya. Ayo, seperti biasa Inang mengajak kita bernyanyi. Sambil bernyanyi, tanganku ada dua. Ikuti Inang ya. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Allah Bapa Tuhan kami, atas kasih karunia yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Terlebih ya Tuhan, Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami masih boleh menghirup udara segar pemberian-Mu. Tuhan yang baik, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dapat menerimanya, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Ayo siapkan Alkitabnya, dibuka Alkitabnya dari Ulangan 6 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Udah dapat belum? Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat 9. Dilan akan bacakan bagi kita, adik-adik di rumah diikuti ya. Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila
rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, Ina mau tanya nih, siapa di sini yang pernah mendapatkan suruhan atau perintah daripada orang tuanya? Siapa yang pernah disuruh mamanya? Atau siapa yang pernah disuruh papanya? Baik itu nyuci piring atau disuruh menyapu rumah. Ada yang pernah? Coba tunjuk tangan dulu. Yang pernah disuruh sama orang tuanya? Pernah ya? Semua pasti pernah disuruh. Nah, ketika adik-adik diminta atau disuruh sama orang tua, gimana tanggapannya? Menolak nggak? Atau langsung dilakukan? Nah, sebelumnya Ina mau tanya juga, yang disuruh atau diperintahkan oleh orang tua adik-adik itu hal yang baik nggak? Hal yang positif nggak? Contohnya tadi, misalnya adik-adik di rumah disuruh mencuci piring, itu hal yang baik atau negatif? Ayo dijawab. Hal yang baik, yang positif, atau hal yang negatif itu disuruh mencuci piring? Hal yang positif. Kenapa? Karena kalau ada piring yang kotor, kalau dicuci jadi bersih. Kalau bersih itu menjadi indah. Baik kan? Kalau indah berarti enak dipandang mata. Nah, itulah sebabnya pasti hal yang disuruh oleh orang tua itu baik, termasuk mencuci piring atau menyapu rumah supaya rumah bersih dan indah untuk dipandang. Nah, ternyata yang memberikan perintah itu ternyata bukan cuma orang tua kita aja loh. Nah, dalam perikop kita kali ini kita akan melihat Tuhan Allah juga memerintahkan kepada kita, seluruh umat yang percaya, semua orang Kristen. Apa itu perintah Tuhan Allah? Coba adik-adik yang di rumah baca di ayatnya yang kelima tadi. Ulangan 6 ayatnya yang kelima tadi. Yuk sama-sama kita baca ya. Inilah perintah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, inilah yang diperintahkan Tuhan Allah kepada kita, untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Nah, seperti apa sih mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan? Gimana cara mengasihi Tuhan? Sementara pasti kita juga belum pernah melihat Tuhan di sini. Atau kita mau tanya dulu sama adik-adik di rumah, ada yang sudah pernah melihat Allah di sini? Enggak ya? Kita enggak pernah melihat Tuhan Allah. Nah, lalu kalau kita tidak pernah melihat Allah, bagaimana cara kita mengasihinya? Nah, itu dia. Melalui ayat ini kita juga diajarkan bagaimana cara mengasihi Tuhan Allah. Adik-adik tahu nggak ke-10 firman Tuhan Allah, dasar titah kita? Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu. Nah, kedua, ketiga, keempat, sampai yang ke-10. Nah, itu salah satu, semuanya itu merupakan perintah Tuhan juga. Jika adik-adik di rumah kita mau melakukannya, melakukan perintah Allah tadi, itulah tanda, itulah bukti bahwa kita mengasihi Allah dengan hati kita, dengan jiwa kita, dan dengan kekuatan kita. Kita mengingat hari Minggu untuk ke gereja, untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun situasi kita saat ini kita tidak bisa beribadah bersama, tapi coba adik-adik luangkan waktunya untuk mengingat Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena itu termasuk perintah daripada Tuhan Allah. Apalagi perintah Tuhan Allah untuk menghormati orang tua. Kita keberapa? Ke-5. Itu juga perlu kita ingat. Jadi kalau orang tua memerintahkan kita, meminta kita untuk melakukan sesuatu, lakukanlah. Karena seperti yang dikatakan bahwa orang tua adalah wakil Tuhan, wakil Allah di dunia. Jadi kalau percuma kalau kita mengatakan aku mengasihi Yesus, aku mengasihi Allah, tapi kalau disuruh orang tuanya menyapu rumah, nanti
9. Benar nggak? Kita ke 9 ya, jangan engkau berdusta. Nah itu lagi kembali kita mengingat perintah Tuhan pada ayat yang kelima, meminta kita anak-anak sekolah minggu untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, dengan cara, dengan bukti kita melakukan perintah Tuhan. Terlebih perintah Tuhan dalam ke-10 firman-Nya, ke-10 titahnya. Kita bisa melakukannya dengan cara mengasihi orang-orang di sekitar kita, mengasihi teman-teman kita. Kalau adik-adik di rumah ada yang mengejek, kalau adik-adik di rumah ada yang memukul, jangan langsung dibalas, tetapi maafkanlah dia. Bahkan kalau bisa kita doakan supaya dia berubah dan mau kembali ke jalan Tuhan. Karena kita ingat lagi perintah Tuhan untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Mengapa kita diminta untuk mengasihi Tuhan Allah? Karena Tuhan Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Apa buktinya Tuhan Allah lebih dulu mengasihi kita? Yaitu Allah mengirimkan Yesus Kristus, putranya yang kudus, untuk menebus dosa kita umat manusia, sehingga kita beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Wow, luar biasa kan? Bagaimana kasih Allah kepada kita? Untuk itu, ayo kita balas bentuk respon kita terhadap kasih Allah tadi, yaitu melakukan perintah Tuhan dengan cara mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Amin. Oke, amin. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melakukannya. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, atas kasih karunia yang boleh kami rasakan pada saat ini. Terlebih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami perdengarkan. Biarlah ya Tuhan Engkau yang menjadikan kami anak-anak yang mau untuk mentaati perintah-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bila ada orang yang mengolok-olok kami, bila ada orang yang mengejek kami, mampukan kami ya Tuhan untuk tetap memaafkan dan tetap mengasihi mereka. Ajari kami ya Tuhan untuk tetap setia dan senantiasa berjalan di dalam jalan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk gereja-Mu ini, untuk seluruh jemaat Kristen di dunia ini yang tengah menjalani proses peribadahan. Kiranya Tuhan Engkau yang menerima setiap pujian kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi satu lagu pujian yang berjudul Bisa Kado Kumpulan Tuhan. Kita nyanyikan sambil mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan itu akan memberkati kita sehingga kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah minggu kita. Kita akan berdoa
Dan nanti kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Happy Yaya